Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatuhu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum yashhadul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal 'araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala aydan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban adalah bulan yang mensucikan dan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Hadratul Mukarram wal Muhtaram wal Mu'azzam yang saya hormati serta saya muliakan, para jamaah Majlis Al-Maghfurah, yang mudah-mudahan kita pada malam ini, perkumpulan kita pada malam ini selalu Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Allah limpahkan hidayah ke dalam hati-hati kita semua, dan Allah berikan salah satu pembeda di antara furqan, mana yang hak dan mana yang batil. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini Allah selalu curahkan rasa kasih dan sayangnya Allah ke dalam diri kita semua. Amina ya rabbal alamin. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita pada malam ini semata-mata kita diberikan salah satu hidayah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan bersama
bersama-sama bermudawamah, bersama-sama beristiqomah tegak di jalannya Allah Subhanahu wa taala, meneruskan apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat bertangkaikan salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istri tercintanya, anak-anak tersayangnya, khulafat rasyidin, sahabat empat terdekatnya, hingga kepada kita tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan baginda Nabi mengakui kita sebagai umatnya, dan di akhirat kelak baginda Nabi mendatangi kita dan kelak memberikan syafaat kepada kita, dan kita dimasukkan oleh baginda Nabi bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amina ya rabbal alamin. Tidak terasa pada malam ini Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara segar, bulan yang mana Allah agungkan di dalamnya, bulan yang mana Allah sucikan di dalamnya, bulan yang mana Allah muliakan di dalamnya, bulan yang mana Allah tinggikan di dalamnya, bulan yang mana Allah berikan salah satu pancaran rahmat kepada kekasihnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan bulan ini. Dan kita sama-sama pada malam ini merasakan getaran mulianya bulan Sya'ban. Dan Allah telah memberikan kita kesempatan hidup dan menghirup kembali udara segar di bulan Sya'ban. Semata-mata Allah membukakan pintu anugerahnya Allah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena Allah telah menunggu kita, dan Allah pun telah menunggu kita, yang mana kita sudah larut penuh dengan dosa, dan Allah menunggu kita agar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetuk di antara pintu-pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa perputaran waktu dalam tahun Hijriah telah memasuki bulan ke-8, yaitu bulan Sya'ban. Salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana di dalamnya mempunyai kelebihan tersendiri dalam kalender Islam, yaitu bulan Sya'ban. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian mengapa bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban dengan Sya'ban? Karena dalam bulan Sya'ban bercabang-cabang kebaikan yang banyak bagi bulan Ramadan." Dinamakan dengan Sya'ban dikarenakan dalam bulan itu terpancar bercabang-cabang kebaikan yang banyak bagi bulan Ramadan. Dalam pendapat lain, Ibnu Mas'ud mengutip perkataan Sa'lab yang mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bulan tersebut dinamakan dengan Sya'ban karena ia adalah sya'ab, yang artinya zahir ataupun menonjol di antara dua bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Telah menjadi suatu tradisi bagi kita semua ketika kita memasuki bulan Sya'ban. Masyarakat muslim khususnya, wabil khusus di Indonesia, mempersiapkan diri dalam upaya meningkatkan amal ibadahnya. Seolah-olah bulan Sya'ban menjadi fase suatu pemanasan untuk kita beribadah kepada Allah, untuk menyambut kedatangannya bulan Ramadan. Mulai dari rutinitas kita berpuasa sunnah semenjak awal bulan Sya'ban, hingga pelaksanaan sholat, tasbih, dan yasinan pada malam pertengahan nisfu Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban mengandung nilai keagungan yang tinggi dan sistem penanggalan tahun Islam, baik perputaran sejarah maupun esensi nilai ibadah kita yang terkandung di dalamnya. Indikasinya ialah bisa kita telisik sedikit dari beberapa hal. Maka di bulan Sya'ban ini salah satunya Allah telah perintahkan di bulan Sya'ban ini, dan dalam bulan Sya'ban ini Allah menurunkan ayat perintah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan Sya'ban ini mulailah semua umat-umat Nabi. Di bulan Sya'ban ini Allah menurunkan tugas kepada seluruh umat-umat Nabi untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang dimaksud dari firman Allah sehingga di dalam bulan Sya'ban ini Allah turunkan perintah berselawat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita ketahui dan telisik kembali dan menelusuri kembali, di bulan Sya'ban ini catatan kita diangkat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang berupa amal kebaikan sudah diangkat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Catatan kita yang berupa keburukan sudah diangkat oleh malaikat dan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan penutup amal-amal kita. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana amal-amal kita semua dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mencatat seluruh amal-amal umat Nabi, baik yang buruk ataupun yang tidak buruknya, baik yang batil ataupun yang tidak batilnya, baik yang hak ataupun yang bukan haknya, baik yang maksiat ataupun yang bukan maksiatnya. Mulai dari ibadah kita diangkat, dilaporkan kepada Allah, baik di dalam salat kita diangkat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Baik segala amal apapun itu, malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lalu melihat catatan fulan bin fulan. Alangkah bahagianya orang-orang yang beriman ketika ia menyadari bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan penutupnya amal-amal kita. Orang-orang beriman bersenang ria, ya Rabb, berterima kasih, amal-amalku tahajud ini sudah Engkau tahu. Amal-amal di antara selain tahajud, sholat dan ibadahku sudah Engkau tahu. Dan aku tinggal menunggu kematian. Tetapi alangkah ruginya orang-orang yang dalam kesehariannya bermaksiat, orang-orang yang dalam kesehariannya dhalalat, orang-orang yang dalam kesehariannya mungkarat, orang-orang yang dalam kesehariannya melalaikan perintah Allah, lalu malaikat mengangkat catatan-catatan amalnya dan dilaporkan kepada Allah. Wahai malaikat, apakah ini catatan fulan bin fulan? Ya, benar ya Rabb. Salamkan salamku kepada dirinya bahwasanya aku menunggu pintu pertaubatan untuk dirinya. Tetapi dianya tidak sadar dan dirinya tidak sadar bahwasanya Allah menunggu pertaubatan seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah. Maka berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah hidupkan kita dan Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bersama
bersama-sama menjalankan ketaatan diri kepada Allah. Fungsi nyata kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain ialah Allah menunggu pertaubatan kita, dan lalu kita memohon dan mengharap kepada Allah dengan bacaan-bacaan, dengan bacaan ampunan, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitabun marqum, Kitabun marqum, Kitabun marqum, Wailun yawma'idhin lil mukazzibin, Alladzina yukazzibuna biyawmiddin, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kitab marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailun yawma'idhin lil mukazzibin, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kepada orang-orang yang mendustakan kalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan siksaan terhadap orang-orang yang mendustakan hadis-hadis kalam-kalam Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dirinya dan akan menceburkan dirinya ke neraka bagi orang-orang yang melalaikan di dalam sholat. Allah, Allah, Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka marilah kita bersama-sama di bulan Sya'ban ini, sudahkah kita mempunyai banyak amal yang mana bulan Sya'ban ini malaikat mengangkat dan menutup semua pintu-pintu amal, menutup segala pintu-pintu kebaikan, menutup segala catatan-catatannya. Lalu lalu malaikat angkat dan laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah amal-amal yang bulan Sya'ban ini malaikat laporkan kepada Allah, yang sudah selama setahun malaikat catat di antara amal perbuatan kita, sudahkah banyak ketimbang amalnya daripada maksiat? Apakah banyak ibadahnya kita kepada Allah, ataukah kebanyakan kita lalai kepada Allah? Di bulan Sya'ban ini, mari kita bersama-sama bertafakur. Catatan yang malaikat laporkan kepada Allah itu yang akan menjadi bayan bukti yang nyata. Untuk kapan? Di akhirat kelak kita nanti akan menjadi salah satu seseorang yang mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Tidak ada orang yang akan membela kita. Tidak ada orang yang akan membela habis-habisan kita. Dan semua di antara apa-apa yang menjadi saksi akan berbicara. Mulut kita akan ditutup oleh Allah. Lisan kita akan dibungkam oleh Allah. Tangan-tangan kita yang akan menjadi saksi. Kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi. Mereka yang akan berbicara di hadapan Allah. Mereka nanti yang akan menjelaskan perilaku kita di hadapan Allah. Mereka nanti yang akan
menjelaskan amal-amal kita dan akan menjelaskan kemaksiatan dan keburukan-keburukan kita yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada yang akan membela kita. Mulut terbungkam, mulut dibisukan oleh Allah, tangan yang akan berbicara, kaki yang akan menjadi saksi. Lalu ketika di bulan Sya'ban ini kita tidak berselawat kepada Rasulullah, alangkah ruginya kita. Di bulan Sya'ban ini lisan kita sedikit berselawat kepada Rasulullah, alangkah ruginya kita. Di bulan Sya'ban ini lisan kita tidak basahi berselawat kepada Rasulullah, alangkah ruginya kita. Di bulan Sya'ban ini lisan kita berat sekali untuk menyebut dan mengagungkan Rasulullah, alangkah beratnya kita. Maka di bulan Sya'ban ini mari kita bersama-sama memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, dan kita bersama-sama memperbanyak beristighfar kepada Allah. Kuatkan tauhid kita, tegakkan iman kita, besarkan Allah, kecilkan masalah, besarkan Allah, kecilkan problema, besarkan Allah, kecilkan dunia, besarkan Allah, kecilkan tahta, besarkan Allah, kecilkan jabatan, besarkan Allah, kecilkan diri, hinakan diri, besarkan Allah. Siapa hamba, siapa orang, siapa manusia yang membesarkan Allah, maka dirinya akan dibesarkan oleh Allah. Dikarenakan kenapa? Karena ia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang, siapa hamba, siapa manusia yang mengagungkan Allah, maka seketika itu Allah agungkan dirinya. Kenapa? Karena dirinya menyebut yang maha agung. Siapa hamba, siapa orang, siapa manusia yang dalam kesehariannya, yang dalam perilakunya, yang di dalam langkah-langkahnya selalu menyebut Allah, meninggikan Allah, mengagungkan Allah, meluhurkan Allah, maka seketika itu juga Allah meninggikannya, Allah meluhurkannya, Allah membesarkan dirinya. Jangan merasa diri kita miskin. Orang yang miskin akan menjadi kaya bila mana menyebut yang maha kaya. Orang yang hina akan menjadi mulia bila mana orang yang hina menyebut Allah yang maha mulia. Orang yang rendah akan menjadi tinggi bila mana orang yang rendah meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang fakir akan menjadi hina dan kaya bila mana yang fakir tersebut, orang yang fakir tersebut meninggikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja memuliakan baginda Nabi. Nabi pun memuliakan Allah. Allah bersalawat kepada baginda Nabi. Baginda Nabi lalu bersalawat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di dalam ayat-ayatnya? Sudah jelas ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada langit ketujuh. Di situ baginda Nabi mengatakan dan memuji, mengagungkan, meluhurkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata baginda Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Di situ Allah menjawab apa-apa yang dilantunkan, apa-apa yang diucapkan oleh baginda Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Baginda Nabi tidak congkak, baginda Nabi tidak sombong, baginda Nabi tidak merasa dirinya mulia. Lalu baginda Nabi menjawab agar orang-orang yang soleh menyertai baginda Nabi. Apa yang diucapkan oleh baginda Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di antara ucapan dan perkataan diskusi antara Allah dan Rasul, seluruh malaikat menyaksikan, seluruh hambanya Allah menyaksikan, seluruh makhluk-makhluknya Allah pun menyaksikan. Lalu mereka yang menyaksikan tersebut mengucapkan asyhadu alla
Nabi. Alangkah luhurnya dipekerti baginda Nabi. Bila mana kita ingin dimuliakan oleh orang lain, bila mana kita ingin dimuliakan oleh tetangga kita, kerabat kita, teman-teman kita, muliakan baginda Nabi, muliakan Allah. Jangan salahkan mereka, tetangga, kerabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bila mana mereka tidak memuliakan kita, karena hakikatnya kita yang tidak memuliakan baginda Nabi dan tidak memuliakan Allah. Kadang-kadang kita kalau dihina oleh orang lain, kadang-kadang kita kalau direndahkan oleh orang lain, hati itu terasa sakit. Hati itu terasa sakit. Hati itu terasa sakit. Karena kita merasa diri kita paling mulia. Jangan salahkan orang lain, saudara dan tetangga kita bila mana mereka tidak memuliakan kita. Tapi salahkan diri karena kita yang tidak pernah memuliakan Rasul dan memuliakan Allah. Jangan salahkan mereka bila mana merendahkan kita, tapi salahkan diri kita yang selalu merendahkan Rasul dan Allah. Tidak pernah meninggikan Rasul, tidak pernah meninggikan Allah, tidak pernah memuliakan Rasul, tidak pernah memuliakan Allah, tidak pernah mengagungkan Rasul, dan tidak pernah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama di bulan Sya'ban ini bertafakur, berintrospeksi kembali, bercermin lagi terhadap diri. Apa dan persiapan apa yang akan kita siapkan nanti di bulan Ramadan. Dan sekarang amalan apa yang akan kita jalankan detik ini sampai ke bulan Ramadan? Perilaku baik apa yang sudah kita lakukan? Dan persiapan perilaku yang baik, perilaku baik yang mana yang akan harus kita persiapkan mulai detik ini sampai ke bulan Ramadan? Allah di awal Sya'ban, di awal bulan Sya'ban ini, seluruh malaikat menyaksikan amal-amal kita. Saudara kita memang tidak melihat amal-amal kita. Manusia pun tidak bisa melihat amal-amal baik dan amal-amal buruk kita. Tidak ada yang bisa melihat manusia. Tetapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia, mereka malaikat yang sudah mencatat amal-amal buruknya umat-umat baginda Nabi, lalu mereka melihat dan menyaksikan fulan bin fulan amal yang paling terburuk. Tapi mereka malaikat ketika mencatat amal-amal umat baginda Nabi ada yang baik, malaikat lalu meminta dan memohon kepada Allah, ya Rabb, fulan bin fulan amal yang paling terbaik, kesalahannya sedikit, adu dombanya sedikit, ghibahnya sedikit, riaknya sedikit, takaburnya sedikit, tapi ibadahnya banyak, tahajudnya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, berinfaknya sebanyak, tahajudnya paling lama, dan berbakti terhadap orang tua dia yang paling banyak. Tapi kita renungi kembali, ketika malaikat di awal bulan Sya'ban ini mencatat amal kita yang malaikat laporkan kepada Allah, amal yang mana? Banyak baikkah atau banyak burukkah? Kalau amal kita yang saat ini malaikat angkat dan dilaporkan kepada Allah buruk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ruginya kita selama hidup kita. Sungguh ruginya kita hidup yang begini-begini aja. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Alangkah ruginya kita bila mana dalam aktivitas kita tidak ada penambahan amal. Alangkah ruginya kita bila mana dalam keseharian kita tidak menambah pikir kepada Allah. Alangkah ruginya kita bila mana dalam keseharian kita
bayangkan aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mana yang lebih banyak bersalawat kepada Rasul kah? Berzikir kepada Allah kah? Beribadah kepada Allah kah? Apa bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berintrospeksi, bercermin, memikirkan aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang sudah kita hadiahkan kepada Allah? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Apa yang sudah kita perjuangkan, yang sudah diperjuangkan oleh baginda Nabi? Apa dan apa amal baik kita yang sudah kita berikan terhadap malaikat yang sebagai pencatat amal baik atau buruknya? Kita bisa berintrospeksi. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapapun, salahkan terhadap diri kita. Kadang-kadang kalau ada seseorang bukan fulan menyebarkan di antara aib-aib kita, kadang-kadang hati yang tadinya menjadi lembut seketika itu menjadi marah karena fulan bin fulan membuka di antara aib-aib kita. Karena fulan bin fulan membuka di antara aib-aib kita. Marahkah kita? Pasti sangat marah. Tapi sikap seorang mukmin ketika aib itu dibuka oleh fulan bin fulan, baik tetangganya ataupun saudaranya ataupun teman-teman dan kerabatnya, ketika dibuka sikap seorang mukmin mendatangi yang membuka aib tersebut, lalu ia mengucapkan, terima kasih engkau telah membuka aib-aib saya di dunia ini. Bagaimana engkau tidak ucapkan seperti itu? Innalillahi, mungkin aibmu dibuka di akhirat nanti. Astagfirullah. Semulia apa kita? Allah, Nabi saja ketika ditanya oleh Allah, wahai Nabi, kekasihku, Rasulku, Nabiku, panglimaku, siapa engkau? Nabi menjawab, anal yatim. Saya adalah anak yatim, ya Rob, yang dilahirkan dalam keadaan yatim, ya Rob, yang engkau ciptakan dalam keadaan fakir, ya Rob, yang dalam kesehariannya hanya sebatas mengalat domba dan kambing, ya Rob. Tapi kita yang bukan Nabi, kita yang bukan kasih Allah, hanya sebatas umat Nabi, karena kita ingin dimuliakan, dipuji oleh manusia. Bila mana di dalam hati ingin dipuji dan dimuliakan oleh manusia, bertanyalah terhadap hati. Bertanyalah terhadap hati. Malaikatkah yang menggandrungi hati kita? Ataukah syaitan yang bersemayam di hati kita? Karena setan sifatnya ingin dipuji. Maka mari kita bersama-sama di bulan Sya'ban ini renungin malaikat mengangkat kita gunakan yang sekarang malaikat laporkan di bulan Sya'ban ini. Nanti bayarnya bukan sekarang, bayarnya nanti di akhir kiamat ketika kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam mizan. Kita akan melihat banyakkah kebaikan yang akan memberatkan timbangan tersebut, apakah buruk yang akan memberatkan timbangan tersebut. Bila kemana kebaikan yang lebih berat ketimbang buruk, jangan senang terlebih dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang banyak, yang berat timbangannya akan kebaikan, ia akan menjalankan satu perkara lagi, yaitu menelusuri, yaitu menembus, yaitu ikut di antara jalur siratal mustaqim. Dan jalur siratal mustaqim ini yang akan menjadi penentu kita. Surgakah kita, apa terjerumuskah kita ke alam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan
Sya'ban ini mari kita bersama-sama hijrahkan mata kita, hijrahkan hati kita, hijrahkan lisan kita, hijrahkan pendengaran kita, hijrahkan tangan kita, hijrahkan kaki kita, hijrahkan syahwat kita, hijrahkan perut kita, hijrahkan hati kita, dan hijrahkan seluruh organ tubuh kita kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita telusuri kembali, Allah di bulan Sya'ban ini banyak mengandung peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat, yang wajib kita kenang, peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu di bumi Karbala di bulan Sya'ban lah cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Husain, di situ terbunuh, yang mana panglima muda terbunuh di bumi Karbala. Di bulan Sya'ban ini penuh banyak sejarah. Dalam catatan sejarah di zaman baginda Nabi ada sejumlah peristiwa penting di bulan Sya'ban, merangkum dari urasan dari yang dicatat oleh Syekh Muhammad Abdul Az-Zuhair Ubaid di laman Al-Watan. Berikut ini peristiwa yang mana Masya Allah di bulan Sya'ban ini salah satu perpisahan ataupun perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah di tahun yang kedua Hijriah. Dalam pendapat lain, semisalnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berpendapat perpindahan itu terjadi di bulan Rajab. Perpindahan kiblat ini hanya terjadi di antara 16 sampai ke 17 bulan. Allah. Dan di bulan Sya'ban ini ialah lahir seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair pada 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ia adalah putra dari Zubair bin Awam dan istri tercintanya Asma, putri dari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu Abdullah bin Zubair merupakan keponakan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Sya'ban ini adalah peristiwa di tahun ketiga Hijriahnya lahir cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pasca kejatuhan khilafah ayahnya Ali bin Abi Thalib, ia diantarkan yang tidak setuju dengan ketidakadilan Muawiyah dan khilafah, dan kelak ia juga wafat dalam kondisi yang mengenaskan di kota Karbala. Coba kalau kita menelusuri kembali ada apa di kota Karbala. Sampai di bumi Karbala Allah pun menerangkan di dalam Quran, di dalam firman. Dan yang selanjutnya di bulan Sya'ban ini ialah diisyaratkannya puasa Ramadan. Diisyaratkannya puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Maka bagi orang-orang muslimin muslimat, semukminin semukminat, kita yang mengaku sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, mari kita bersama-sama melatih kebaikan bulan Sya'ban ini untuk menjalankan apa-apa yang menjadi rutinitas nanti di bulan Ramadan. Kalau kita tidak latih ketaatan kita di bulan Sya'ban, maka kita tidak akan taat sedikit taatnya di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Sya'ban ini saya pribadi Al-Fakir mengajak kepada para hadirin wal hadirat wabil khusus kepada jamaah Majlis Al-Maghfirah, mari kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan salawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالي من من الآفات والإكمال إلهي سالي من الآفات والإقمام ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا وكشيف جميع ديات وصير إلهي ناجنا وكشيف جميع ديات وصير مكائد العدا والذنوب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا بسر قربا من العصي نوال عتبا إلهنا بسر قربا من العصي نوال عتبا وكل برية ووفاء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله حبيب الله فكم رحمة حصلت وكم ذلة فصلت وكم رحمة حصلت وكم ذلة فصلت وكم بنعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت بذرني وكم
وكم أوليت ذا الفقر وكم أغنيت ذا العمر وكم أوليت ذا الفقر وكم عفيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد طافر القلب جميع العرض معرفي وجمعنا بلا صعبي بأهل البدر يا الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ketika seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika lisannya basah berselawat kepada baginda Nabi, ketika lisannya bergetar bersalawat kepada baginda Nabi, lalu ia dipastikan memikirkan ingin melihat di antara raut wajah indahnya baginda Nabi, perilaku yang begitu santunnya baginda Nabi, akhlakul karimah. Ketika seorang hamba bersalawat kepada baginda Nabi, ia mendatangkan kesejukan, hatinya dipenuhi rasa kecintaan, hatinya dipenuhi dengan rasa kerinduan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala min ba'dil ulama menyatakan, man ahabba lika Allah ahabba lika Allah. Barang siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, ketahuilah ahabba lika, sesungguhnya Allah pun rindu ingin bertemu dan berjumpa dengan dirinya. Dan min ba'dil ulama mengucapkan dan berkata, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah sesuai dengan apa? Sesuai dengan sesuatu yang ia cintai. Bila mana di dalam dunia ya, ia mencintai Rasulullah, merindui Rasulullah di dunia, berarti di akhirat kelak Rasul akan bersama dirinya, dan Rasul akan membawa rasa cinta dan rindunya terhadap umatnya. Mari kita bermuhasabah diri. Sudahkah kita membuktikan? Lisan ini membuktikan dengan nyata kita cinta dengan paduka mulia. Sudahkah kita buktikan lisan ini rindu dengan paduka mulia? Rindu ingin bertemu dengan baginda Nabi. Rindu ingin dikumpulkan dengan baginda Nabi. Rindu ketika kita di yaumul qiyamah baginda Nabi datang dan memberi syafaat terhadap kita semua, dan kita dikumpulkan oleh baginda Nabi di surganya bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi, istri kita dikumpulkan dengan baginda Nabi, suami kita dikumpulkan dengan baginda Nabi, anak kita dikumpulkan dengan baginda Nabi. Tidak ada manusia yang lebih mulia kecuali Nabi. Tidak ada manusia yang lebih luhur kecuali Nabi. Tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh Allah kecuali baginda Nabi. Ketika Allah mencintai baginda Nabi, para sahabat pun mencintai Nabi agar para sahabat dicintai oleh Allah. Ketika para sahabat sudah tiada, para tabi'in berusaha mencintai Nabi agar dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada akhir zaman kita sebagai umatnya, sudahkah kita
mempenuhkan hati kita, memenuhi rasa cinta kita kepada baginda Nabi agar kita dicintai oleh Allah. Bila mana di dalam kesehariannya kita sering tidak ingat dengan baginda Nabi, bila mana di dalam kesehariannya lisan ini tidak terbasahi bersolawat kepada baginda Nabi, di akhir kiamat kelak jangan salahkan baginda Nabi. Jangan salahkan baginda Nabi, tapi salahkan terhadap diri yang dalam kesehariannya lalai tidak menyebut dan bersolawat kepada baginda Nabi. Tapi baginda Nabi adalah manusia yang paling agung. Ia yang nanti akan sibuk mundar-mandir surga neraka, bersujud kembali memohon ampun kepada Allah dan meminta kepada Allah agar fulan bin fulan kita yang ada di neraka dimasukkan ke surganya Allah. Baginda Nabi di akhir hayatnya tidak ada yang lebih ia sebut kecuali kita sebagai umat. Kita yang sebagai umatnya kadang-kadang kita tidak berusaha untuk mencintai baginda Nabi. Mari kita bersama-sama meminta kepada Allah, meminta kepada Rasulullah. Di bulan Sya'ban ini kita berpikir kembali. Di bulan Sya'ban ini kita berpikir kembali. Kita ini banyak dosanya. Kita ini banyak maksiatnya. Kita ini banyak kegelapannya. Kita ini banyak kejahiliannya. Kita ini banyak mungkaratnya. Kita ini banyak kotornya. Kita ini banyak salahnya. Kita ini banyak lalainya. Sudahkah kita memohon ampun kepada Allah dengan perantaraan duduk manis di atas sajadah? Sudahkah kita banyak taatnya? Sudahkah kita banyak takwanya? Sudahkah kita banyak imannya kepada Allah? Ketika kita benar diangkat oleh malaikat dilaporkan kepada Allah, baginda Nabi bersedih karena melihat catatan umat-umatnya banyak sekali yang lalai. Ketika dilaporkan oleh malaikat, banyak sekali catatan umatnya yang meninggalkan syariat-syariat Allah. Apakah di situ termasuk kita yang banyak kesalahannya, yang banyak dosanya, yang banyak kotornya, yang banyak kegelapannya? Ketika baginda Nabi melihat catatan-catatan umat, catatan-catatan amal umatnya kebanyakan yang buruk, baginda Nabi terdiam lalu bersedih dan meneteskan air mata. Ya Rabb, berikanlah hidayah dan turunkanlah hidayahmu kepada dirinya. Turunkan rahmatmu terhadap dirinya, ya Rabb. Turunkan hidayahmu agar dirinya sadar menuju jalan kelurusanmu, ya Rabb. Menuju jalan syariatmu, ya Rabb. Menuju jalan keimananmu dan ketauhidanmu, ya Rabb. Tapi kita pun teringat dengan apa-apa yang sudah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Baginda Nabi meminta kepada Allah, meminta kepada pamannya agar dia akhir ayatnya mengatakan kalimat la ilaha illallah. Turunlah firman Allah, ya Rasulullah, wahai Habib Allah, wahai kekasihku, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء. Ketika di akhir kiamat kelak nanti Allah mengumpulkan orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Ketika sudah dikumpulkan itu la yughayyiru dan tidak bisa dirubah.
tidak bisa dirubah. Ketika hari kiamat datang menghampiri kita, kita bertafakur. Golongan mana ketika nanti di yaumul kiamah Allah kumpulkan kita? Di golongan baik apa di golongan yang buruk? Minta kita bersama-sama kepada Allah. Bulan Syaban ini mari kita bersama-sama belajar hijrah. Menghijrahkan lisan kita dari perbuatan, dari ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. Lazimkan lisan kita membaca Al-Quran. Lazimkan lisan kita membaca sholawat. Lazimkan lisan kita membaca zikir. Lazimkan pandangan kita melihat Al-Quran, melihat orang-orang yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asnafuna sholih, orang-orang soleh seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Jufri bin Abdurrahman, seperti para Habib yang ada di kota Hadramaut, yang ada di Mekah sana. Mereka orang yang diridhoi Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Sering-seringlah kita melihat wajah-wajah mereka, agar kita ditolong oleh mereka dengan perantaraan karomahnya beliau-beliau semua. Mari kita bersama-sama menghijrahkan organ tubuh kita kepada Allah, taat kepada Allah. Hijrahkan, mari kita sama-sama berniat hijrahkan, agar nanti di bulan Syaban yang akan datang, catatan-catatan amal yang malaikat catat, lalu diangkat malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Amal kita baik semua, ibadah kita baik semua, taat kita baik semua, buruknya cuma sedikit. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dengan perantaraan sebelum kita berdoa kepada Allah, mari kita bersama-sama membuka dan menggetarkan pintu arsy-Nya dan langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama ketuk hati kita, hadirkan Allah, ketuk hati kita, hadirkan Rasulullah. Hadirkan Rasulullah. Kita ketuk hati kita bahwasanya hati kita ini penuh banyak kelalaian, penuh banyak kekufuran, penuh banyak kekotoran, penuh banyak kegelapan. Mari kita ketuk hati kita agar hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah, agar hati kita yang lalai ditaatkan oleh Allah, agar hati kita yang gelap diberi cahaya oleh Allah. Cahaya di antaranya cahaya nur ilahinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cahaya nur baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kita kepada Allah. Diri kita ini hina. Diri kita ini hina. Diri kita ini hina, nista yang akan dijerumuskan nanti di yaumul kiamah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama hinakan diri kita di hadapan Allah yang begitu banyak kotornya, banyak maksiatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحان لا نحصي ثناء أنت أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل ذي شر إنك على شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبات الندم بالحال والماء إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المدح فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل قريب ويا مغني كل ضعيف ويا فاطر كل فقير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتوصيل. sama-sama. حاجاتنا إليك كثير، 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 حاجاتنا إليك كثير. وأنت عالم بها وخبير. رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما
صغيرا ربنا لا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا pada malam ini di bulan Sya'ban. Wa'fu anna, maafkan dari segala dosa-dosa kami. Maafkan dari segala kemaksiatan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Maafkan dari segala kelalaian kami, ya Allah. Maafkan dari segala kedustaan lisan-lisan kami, ya Allah. Maafkan dari segala perilaku kami yang sering membelakangi-Mu, ya Allah. Maafkan dari segala perilaku kami yang melupakan-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, dari segala perilaku dan pekerjaan kami yang meninggalkan-Mu, ya Allah. Maafkan dari segala perilaku kami yang mengandung dan mengancam turunnya azab-Mu dan murka-Mu di dalam antara-Mu ini, ya Allah. Waghfir lana dosa isi kami. Jadikanlah istri kami yang taat dan bakti dan mengabaikan diri kepadamu, ya Rabb. Jadikanlah suami kami, suami-suami kami, ya Rabb, suami yang menjadi imam yang soleh, yang membawa kami sebagai istri, ya Rabb, menuju jalan yang diridhoi dan dirahmati-Mu, ya Rabb. Ampuni anak-anak kami, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa anak kami dan keturunan kami, ya Rabb. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Tak layak kami sebagai anak bila mana lisan ini tidak mendoakan kedua orang tua kami di hadapan-Mu, ya Allah. Kami anak yang banyak durhakanya terhadap kedua orang tua kami. Kami anak yang banyak berucap kufnya terhadap kedua orang tua kami. Kami yang sudah menjadi suami dan kami yang sudah mempunyai dan kami yang sudah menjadi istri yang sudah mempunyai suami, ya Rabb. Belum menjadi taat yang lebih baik untuk orang tua kami dan kedua orang tua kami. Jadikanlah kedua orang tua kami, bapa dan ibu kami, ya Rabb, kedua orang tua yang Engkau masukkan ke surga. Dan bila mana kedua orang tua kami nanti yang saat ini sudah wafat atau yang nanti yang akan wafat dipanggil dengan-Mu, ya Rabb, kami sebagai anak memohon dan mengharap permintaan kepadamu, ya Rabb. Jangan sekali-kali Engkau azab di alam kubur. Hentikan di antara siksaan alam kubur untuk kedua anak tua kami. Jangan Engkau hempitkan dan jangan Engkau hempitkan di alam kubur untuk kedua orang tua kami. Ampuni dosanya di alam kuburnya. Padamkan cahaya di alam kuburnya. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Warhamna. Kami tahu, ya Rabb, rahman-Mu Engkau berikan kepada seluruh makhluk. Rahman-Mu Engkau berikan kepada seluruh makhluk-Mu yang ada di alam semesta ini. Tetapi kami lebih tahu rahim-Mu Engkau berikan hanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan taat kepadamu. Dan di
bulan Syaban ini kami memohon dan meminta kepadamu ya Rabb, limpahkan rahimmu kepada hati-hati kami, turunkan rahimmu kepada hati-hati kami, agar hati kami selalu dilindungi dan disertai rahimmu kepada kami ya Rabb. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar wa alihi al-athhar. Jadikanlah ya Allah pandangan kami, mata kami ya Allah, mata yang mana memandang di antara rahmat-Mu, mata yang memandang di antara ridho-Mu, mata yang selalu memandang di antara furqan dan syifa, mata yang selalu memandang kesempurnaan, mata yang selalu memandang kesucian-Mu, dan jadikanlah mata-mata kami mata yang muda seperti para aslafun saleh, mata yang muda meneteskan air mata ini yang mana diri ini penuh dengan dosa. Dan baginda Nabi pernah bersabda, bila mata kami Engkau ciptakan ya Rabb terhadap mata-mata ini, mata yang dalam seminggunya tidak meneteskan atas kuburan dosa ini, sesungguhnya Engkau telah butakan mata ini ya Rabb. Jauh kami terhadap nabi-nabi yang sudah dibesem denganmu, nabi yang dalam kesehariannya meneteskan air mata, memikirkan akan kita, hati yang begitu luluh dan lunak serta lembut selalu Engkau lembutkan. Maka jadikanlah hati-hati kami, lembutkan hati kami ya Rabb, lunakkan hati kami ya Rabb. Hati kami yang begitu keras lembutkan, hati kami yang begitu keras lunakkan, hati kami yang begitu gelap sinarkan cahayamu untuk kami, pancarkan sinarmu ke dalam hati kami ya Rabb. Jadikanlah langkah-langkah kami, setiap perbuatan kami perbuatan yang Engkau ridhoi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Barakati suratul Fatihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا أرحم الراحمين. اللهم في شهر شعبان في شهر شعبان حجر لنا وحجر قلوبنا، حجر لنا وحجر أعيننا، حجر لنا وحجر آذاننا، حجر لنا وحجر أيدانا، حجر لنا وحجر أرجلنا وقلوبنا. اللهم مطمئنا نورا إسلامنا صدقنا، مطمئنا نورا إيمانا صدقنا، مطمئنا نورا إنسانا صدقنا. دعوهم فيها اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.